Tahukah saudara dorang semua, pada abad ke-16, Saparua pernah memiliki pasukan tentara terhebat se-Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang Saparua dan stabilitas Asia Tenggara abad 16 Masehi. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat dorang yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Bangsa luar yang pertama ke Saparua adalah orang-orang Kaukasus, yakni Armenia dan Georgia. Hampir di seluruh Indonesia, mereka mendirikan Waprit atau Espiritu Pampa. Bangunan ini mereka dirikan sekitar 10 Masehi. Pada 11 Masehi, terjadi konflik Kaukasus dengan migran lain hampir di seluruh Indonesia. Banyak orang-orang Armenia yang melarikan diri ke dalam hutan. Tampaknya Armenia yang di Saparua bertahan di timur kawasan Sirisori di puncak Salaku. Tulis Ridwan Saidi dalam buku Flashback Pancasila. Tinjauan historis terbentuknya nilai-nilai dasar bernegara sejak era kerajaan 13 Masehi. Ridwan Saidi atau yang akrab disapa Babe ini mengatakan bahwa Saparua pernah memiliki tentara yang tangguh. Beliau menyebutkan bahwa ketangguhan tentara Saparua bahkan yang terhebat di Asia Tenggara pada tahun 1540 sampai dengan tahun 1550. Saya ingin singgung juga Saparua. Saparua itu bukan kerajaan. Dia adalah zona ekonomi, tapi tentaranya terhebat di Asia Tenggara, ungkap Babe Ridwan dalam wawancara bersama Vasco Rusemi dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Macan Idealis dengan judul Gokil. Kerajaan di Indonesia dahulu kala sangat disegani di mata dunia. Saya ingin singgung juga Saparua. Saparua, oke. Saparua itu bukan kerajaan, dia adalah zona ekonomi. Iya. Tapi tentaranya terhebat di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara? Iya. Pada masa 1540. Pada 1540, 1550, era yang lagi kita cerita. Oke. Babe Ridwan menjelaskan, dibandingkan kerajaan Mataram, Saparua memiliki serdadu yang sangat kuat di laut pada zaman itu, sedangkan Mataram menguasai darat. Kehebatan tentara Saparua, lanjut Babe, bahkan tidak bisa disandingkan dengan Cina saat itu. Serdadunya kuat. Sama Mataram? Kalau untuk urusan perang ya, karena dia kan kalau Mataram kan main darat, ini kan main laut. Oh, ini pelabuhan kapal-kapal besar banyak ya. Hebat armadanya ya. Oh, hebat punya, ya kan? Iya. Itu waktu Cina belum ada apa-apanya. Cina nggak ada apa-apanya, Be? Nggak ada apa-apanya. Sama Saparua? Sama Saparua kagak ada apa-apanya. Oh, yang dibikin kocak-kacir, Be? Iya, jangan salah. Babe Ridwan menuturkan, seperti yang diriwayatkan Ferdinand Mendes Pinto, kalau ada kerajaan-kerajaan Indo-Cina saling bertikai, seperti Campa melawan Khmer, Khmer melawan Siam, atau Siam melawan Laos. Saat itu, masing-masing kerajaan itu minta bantuannya ke Saparua untuk diamankan. Damaikanlah negeri kami, tentramkanlah negeri kami. Lantas Saparua mengirim pasukan ke sana. Apakah ini ada dalam kitab sejarah yang diajarkan kepada murid di Indonesia? Kagak ada. Itulah saya terpanggil untuk menyampaikan ini semua.
bahwa Indonesia negara hebat dipandang betul di ASEAN. Jadi oleh Ferdinand Mendes Pinto dikatakan, kalau ada kerajaan-kerajaan Indochina saling bertikai, apa Champa melawan Khmer, apa Khmer melawan Siam, apa Siam melawan Laos, ya kan? Itu mereka masing-masing minta tulungnya ke Saparua. Damaikanlah negeri kami, tentramkanlah negeri kami, lantas Saparua mengirim pasukan ke sana. Oke. Apakah ini ada dalam kitab sejarah yang diajarkan oleh para murid di Indonesia? Kagak ada. Itulah saya terpanggil. Saya terpanggil untuk menyampaikan ini semua, pesan ini semua, bahwa ini Indonesia negara hebat, dipandang betul di ASEAN kalau cerita istilah sekarang ya. Babe menambahkan, kisah ini merupakan kesaksian Mendes Pinto tentang Saparua. Tidak heran kemudian Saparua menghasilkan tokoh seperti Beta Patimura. Itu kesaksian Mendes Pinto. Saparua. Tidak heran kalau kemudian Saparua menghasilkan tokoh seperti Beta Patimura. Kan begitu. Oke. Tidak, kita nggak usah heran kalau dalam wawancara di awal tadi, Babe Ridwan menyebutkan di Saparua tidak ada kerajaan. Namun dalam buku Babe sendiri, Flashback Pancasila, ditulis bahwa Saparua, Maluku Tengah adalah lokasi kerajaan Maluku yang disebut Mendes Pinto dalam laporannya. Mendes Pinto selama 1539 sampai dengan tahun 1540 berada di Asia Tenggara. Di Indochina, ia menyaksikan kehadiran tentara kerajaan Maluku menjaga stabilitas kawasan karena kerajaan Pegu, Burma, suka berulah. Kehadiran tentara kerajaan Maluku atas permintaan kerajaan-kerajaan di Indochina. Menurut Wikipedia, di Pulau Saparua sampai pada masa penjajahan Belanda ada dua kerajaan yang terkenal, yaitu Iha dan Honimoa atau Siri-Sori Islam. Kedua kerajaan ini adalah kerajaan Islam yang cukup berpengaruh. Jika dikaitkan dengan referensi Babe yang menyebut Saparua pernah memiliki tentara yang tangguh, maka berdasarkan penelusuran KJP tentang Saparua, rasa-rasanya yang paling mendekati tentang hal ini adalah kerajaan Iha. Menurut tulisan Rahman Lanuru dalam Perang Iha tahun 1632 sampai 1652, kerajaan Iha disebut juga dengan nama lain, yakni Kerajaan Amaihal. Kerajaan tersebut telah memeluk Islam sejak abad ke-13 Masehi atau tahun 1200-an. Artinya, jauh sebelum kedatangan bangsa asing, terutama Portugis, Iha sudah berdiri sebagai sebuah kerajaan Islam di Pulau Saparua. Kerajaan Iha sejak dahulu kala dikenal sebagai Kerajaan Pandai Besi. Artinya, kerajaan ini mempunyai keahlian khusus dalam membuat benda-benda tajam seperti kapak, tombak, golok, pisau, dan alat senjata lainnya yang dibuat dari besi. Di samping itu, kerajaan ini juga terkenal sebagai kerajaan yang rakyatnya hampir sebagian besar pandai membuat emas atau pandai emas. Karena kemahirannya dalam membuat benda-benda tajam, sehingga dalam perang melawan tentara kolonial, mereka sendiri yang membuat alat-alat perang seperti tombak, panah, perisai, parang, dan lain-lain. Ketangguhan kerajaan Iha terbukti dengan adanya Perang Iha pertama saat datangnya bangsa Portugis ke Maluku, hingga puncaknya terjadi pada tahun 1570. Saat itu, kerajaan Iha di Pulau Saparua terus menentang bangsa Portugis. Raja Iha dengan rakyatnya tidak rela
dan mereka segera menyusun kekuatan untuk melawan Portugis. Dalam peperangan itu tampil seorang pejuang yang juga adalah seorang imam besar dari kerajaan Iha yang berjuang mempertahankan kerajaannya itu. Beliau dikenal dengan nama Kapitan Ulupalu. Pertempuran dimulai dari ujung utara Jazirah Hatawano dengan tiada henti-hentinya. Banyak orang Portugis yang gugur, demikian juga di pihak pasukan Iha. Karena banyaknya darah yang mengalir di tempat sungai yang ada di sekitar situ, warnanya menjadi merah. Sungai itu oleh rakyatnya disebut air potang-potang, yang sebenarnya air potong-potong karena di situ banyak mayat Portugis dibuang. Peperangan terhenti setelah Kapitan Ulupalu gugur dalam suatu pertempuran yang sangat dahsyat dan melelahkan ketika bala bantuan terus berdatangan untuk membantu pihak Portugis dengan pasukan dan senjata yang lebih besar. Para rakyat kerajaan Iha yang dipimpin oleh Kapitan Ulupalu telah memperlihatkan sikap kepahlawanannya. Tempat di mana beliau gugur dinamakan oleh penduduk-penduduk di sana dengan istilah Hatu Imam. Dan untuk mengenang jasa-jasa kepahlawanannya, ibu kota kerajaan Iha dinamakan Ama Iha Ulupalu. Sampai tiba saatnya Portugis angkat kaki dari Maluku, kerajaan Iha tak berhasil ditaklukkan oleh Portugis. Kembali ke referensi Babe yang menyebutkan ketangguhan tentara Saparua terhebat di Asia Tenggara. Apakah yang dimaksud tentara tangguh oleh Babe adalah Iha atau tentara tangguh yang mana? Tentaranya terhebat di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara? Iya. Pada masa 1540. Pada 1540, 1550, era yang lagi kita cerita. Oke. Serdarunya kuat. Sama Mataram? Kalau untuk urusan perang ya, karena dia kan kalau Mataram kan main darat, ini kan main laut. Oh, ini pelabuhan kapal-kapal besar banyak ya. Hebat armadanya ya. Oh, hebat punya, ya kan? Iya, iya. Itu waktu Cina belum ada apa-apanya. Cina nggak ada apa-apanya, Be? Nggak ada apa-apanya. Sama Saparua? Sama Saparua kagak ada apa-apanya. Oh, yang dibikin kotak kacir, Be? Iya, jangan salah. Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang Saparua dan stabilitas Asia Tenggara abad ke-16 Masehi. Lebih dan kurangnya beta mohon maaf ya, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.